Siapakah pemuda gagah dan kakek berjenggot itu? Ya, ternyata mereka adalah orang yang sama. Beliaulah Kiai Haji Agus Salim, sang guru bangsa legendaris itu. Beliau merupakan anak dari pasangan Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab yang lahir dengan nama Mas Hudul Haq di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ketika kita membaca biografi beliau, tentu kita akan tertegun betapa pahlawan nasional yang satu ini mempunyai begitu banyak kebaikan. Beliau seorang pejuang, pemimpin media, ulama, menteri, ketua partai, filsuf pembaharu, diplomat, guru bangsa, dan lainnya. Beliau merupakan lulusan HBS, mengalahkan Belanda, Eropa, dan Asia Timur. Kiai Haji Agus Salim adalah seorang poligot, orang yang menguasai belasan bahasa. Bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Mandarin, Latin, dan Turki. Ia juga menguasai beberapa bahasa daerah seperti bahasa Melayu, Minang, Jawa, dan Sunda. Semua kepiawaiannya itu berguna saat beliau memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan dan misi diplomasi. Salah satunya adalah misi diplomasi ke Timur Tengah dan selama berbulan-bulan untuk mencari dukungan sekaligus pengakuan atas kedaulatan Indonesia, dan itu berhasil. Berkat kepandaiannya dalam berdiplomasi, maka Indonesia mendapatkan pengakuan secara de jure. Indonesia resmi diakui sebagai negara berdaulat oleh Mesir, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, dan Irak. Ya, itulah jasa Kiai Haji Agus Salim, guru besar bangsa yang dalam perjalanannya selalu mengambil peran penting, seperti dalam perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, sidang ILO di Jenewa, juga sidang Dewan Keamanan PBB. Kunjungannya ke berbagai negara sebagai tamu undangan, seperti ketika ke Belanda dan Inggris, juga ketika menjadi dosen tamu di Amerika, menyisakan banyak kesan kekaguman kepadanya. Dalam buku 100 tahun Kiai Haji Agus Salim setebal 484 halaman, kita juga bisa menemukan banyak pujian tulus dari mereka yang mengenalnya. Bung Karno berkata, "Saya pernah meneguk air yang diberikan oleh Kiai Haji Agus Salim sambil mengesot di bawah kakinya." Kiai Haji Agus Salim adalah guru saya, terutama sekali tentang sosialisme dan politik internasional. Sangat broad-minded, terpelajar, lucu, dan juga ulama yang intelek. Begitulah kata Bung Karno. Hamka berkata, "Itulah manusia yang nilainya sama dengan sejuta manusia, bahkan lebih. Jarang-jarang Tuhan memberikan manusia semacam itu dalam alam ini, apalagi kepada suatu bangsa." Profesor Sir Hermon dalam catatan hariannya 14 Oktober 1946 menulis, orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang sangat jenius dalam hal bahasa. Ia dapat berbicara dan menulis dengan sangat sempurna, setidaknya dalam 9 bahasa, dan mempunyai hanya satu kelemahan, yaitu selama dalam hidupnya melarat. Demikianlah tulis Profesor Sir Hermon. Ya, Kiai Haji Agus Salim adalah seorang yang bisa dikatakan hidup melarat. Dengan semua kepandaian dan jasa yang dimilikinya, tentu mudah bagi beliau untuk hidup mewah. Tetapi beliau lebih memilih untuk pindah dari rumah kontrakan dari satu gang sempit ke gang sempit lainnya
demi menjaga keikhlasan dan totalitas dalam pengabdian. Leiden is Legend. Pemimpin adalah tentang berani menderita, bukan tentang berapa yang kau dapat dari negara, tapi apa yang kau berikan untuk negara. Dan itulah yang membuat kawan maupun lawan segan dan simpatik kepadanya. Kisah tentang Kiai Haji Agus Salim dengan Muhammadiyah. Sepeninggal ibundanya, Kiai Haji Agus Salim melanglang ke Jeddah menjadi konsulat Belanda yang semula ia tolak. Selama di Arab, ia bertemu dengan pamannya, Kiai Haji Ahmad Khotib yang lebih dulu di sana. Kiai Haji Ahmad Khotib sangat erat hubungannya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah. Hubungan Kiai Haji Agus Salim dengan Kiai Haji Ahmad Khotib membuatnya mempelajari pemikiran para pemikir Islam modern seperti Jamaluddin Afghani dan juga Muhammad Abduh. Pemikiran modern Kiai Haji Agus Salim membawanya lebih dekat dengan gerakan Islam seperti Muhammadiyah. Pada Kongres Al-Islam kedua di kota Garut, Sarekat Islam bekerja sama dengan Muhammadiyah. Ia dibantu dengan pengurus besar Muhammadiyah untuk memimpin kongres. Pada kesempatan itu, ia menguraikan tentang fungsinya agama dengan ilmu pengetahuan, hubungan Islam dengan sosialisme. Hubungan Kiai Haji Agus Salim dengan Muhammadiyah sedikit merenggang saat Kiai Haji Agus Salim pulang dari Mekah. Ia mendapatkan ide untuk mendirikan majelis ulama. Anggotanya adalah para ahli agama. Tugasnya mengadili persoalan yang timbul di kalangan agama Islam. Pada tanggal 26 sampai 30 Januari 1928 di Yogyakarta terjadi Kongres Khusus Sarekat Islam yang di dalamnya membahas majelis ulama. Pada pertemuan itu terjadilah pertentangan antara kooperasi dengan pemerintah atau tidak. Menurut Kiai Haji Suprapto 1921, pada 1918 sempat terjadi debat antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Agus Salim yang sama-sama Muhammadiyah. Dengan retorikanya yang bagus, Kiai Haji Agus Salim hampir mempengaruhi peserta sidang. Kiai Haji Ahmad Dahlan menunjukkan ketidaksetujuannya sampai-sampai beliau menggembrak meja. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab seluruh argumen Kiai Haji Agus Salim dengan jawaban retoris. Apakah Muhammadiyah itu? Apakah gerakan Islam itu? Apakah yang kita lakukan ini? Untuk apa dan mengapa? Hubungan Kiai Haji Agus Salim dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah berakhir saat Kiai Haji Agus Salim memilih di Sarekat Islam dan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Muhammadiyah di tahun 1921 pada Kongres ke-51. Meski demikian, Kiai Haji Agus Salim dan Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap berjuang dalam wilayah masing-masing hingga Indonesia merdeka pada akhir hayat masing-masing. Pada 4 November 1954 di RSU Jakarta, tepatnya di usia 70 tahun, Kiai Haji Agus Salim mengembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang jasanya, nama beliau diabadikan menjadi nama stadion sepak bola di Padang bernama Stadion Haji Agus Salim. Selamat jalan sang guru bangsa, amal dan jasamu teladan abadi sepanjang masa.